Elle va bien finir par se rendre compte qu'il y a de quoi de pas normal, puis... Hey, donne-moi mon calice de téléphone. Hey, toi, je t'ai Non, demandé. donne-moi mon... Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya di channel F-Movie. Pada video kali ini, kembali kita akan membahas salah satu film yang pastinya sangat menarik untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Desline. Film yang rilis pada tahun 2020 ini bercerita tentang orang-orang pencinta survival yang sedang menjalankan latihan bertahan hidup di sebuah camp rahasia di tengah hutan salju. Namun tragisnya, di tengah-tengah sesi latihan tersebut, sebuah kejadian tragis malah menimpa mereka semua. Latihan survival pun kini malah menjadi survival beneran. Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Daripada kebanyakan bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Antoine yang sedang membangunkan anak dan istrinya yang sedang tidur pada tengah malam. Terlihat dia sedang buru-buru berkemas dan kemudian meninggalkan rumahnya di tengah musim salju. Setelah tiba di suatu tempat, ternyata yang dilakukan keluarga kecil ini adalah sebuah latihan untuk persiapan jika mereka harus meninggalkan pulaunya. Besoknya, keluarga kecil ini menonton sebuah video pelatihan bertahan hidup tentang cara pengawetan makanan dari seorang YouTuber paruh baya bernama Alain. Besoknya, Antoine memutuskan untuk pergi ke tempat camp Mr. Alain setelah dia mendapatkan sebuah undangan. Menyusuri jalan yang dipenuhi dengan hutan salju, Antoine akhirnya bertemu dengan Mr. Alain. Sebelum pergi menuju ke camp, Mr. Alain terlebih dahulu menyita barang-barang milik Antoine dengan alasan kewaspadaan. Salah satunya adalah ponsel. Mr. Alain juga diperlihatkan menutup mata Antoine selama perjalanan menuju campnya. Setelah mereka sampai, di sini Antoine bertemu dengan para pecinta survival lainnya seperti Anna, David, Francois, Rachel, dan juga Sebastian. Mr. Alain kemudian mengumpulkan mereka semua untuk memperkenalkan semua hal tentang di campnya tersebut, mulai dari kabin, rumah kaca, generator, kandang ayam, dan juga yang lainnya. Malamnya, kelompok pecinta survival itu mengobrol satu sama lain bertukar cerita tentang pengalaman mereka mengenai dunia survival. Besoknya, Mr. Alain mengajarkan mereka semua tentang penggunaan pistol dan senapan, dan juga cara bertanam di rumah kaca. Dan pada malam hari, saat mereka semua sedang ngumpul makan, Mr. Alain mengajarkan kepada mereka semua tentang filosofi bertahan hidup. Intinya dia menjelaskan bahwa prinsip bertahan hidup harusnya berada di jiwa seorang warga negara yang jernih. Dengan alasannya, jika suatu saat negara berada dalam keadaan kritis, setidaknya mereka memiliki bekal buat bertahan hidup di masa depan. Setelah selesai ngebacot, mereka pun kemudian bersulang. Setelah selesai makan, mereka kembali ngumpul di depan api unggun. Di sini Rachel memperlihatkan skillnya saat dia masih berada di militer. Dia mampu menumbangkan dua orang pria meski itu hanya sebuah percobaan. Francois mencoba kepo dengan menanyakan tentang masa lalu Rachel, namun hanya dijawab Rachel dengan begitu santuy. Besoknya, mereka kembali melanjutkan latihan, tepatnya latihan untuk menembak. Setelah itu, Mr. Alain membawa mereka ke tempat yang berisi jebakan. Terlihat seekor kelinci berhasil terjerat dalam jebakan. Nah, Mr. Alain mengatakan perangkap jerat yang ditaruhnya ini terhubung ke sebuah satelit yang akan langsung masuk ke dalam ponselnya. Dan malamnya mereka semua kembali ngumpul untuk mengobrol. Di sini mereka membicarakan tentang hal apa yang harus mereka lakukan ketika musuh berhasil masuk ke dalam perangkap mereka. Dan pada saat yang tidur, Antoine terbangun setelah dia mendengarkan suatu alunan syahdu piano yang dimainkan oleh Mr. Alain. Mr. Alain di sini kembali curhat tentang kehidupannya. Besoknya, pada saat mereka semua sedang ngumpul-ngumpul di dapur, Mr. Alain datang dan tiba-tiba memarahi Rachel karena masalah air. Melihat Mr. Alain yang tiba-tiba jadi ekstrim, semuanya pun hanya bisa terdiam.
Mereka semua kembali latihan, dan latihan yang dilakukan hari ini adalah latihan membuat sebuah bom pipa. Terlihat, Anna berhasil membuat bom tersebut. Setelah selesai latihan, mereka semua pun berkemas dan kemudian memutuskan untuk beristirahat. Nah, pada saat mereka berkemas setelah latihan, sebuah insiden mengerikan terjadi. Bom yang dibawa Francois tiba-tiba meledak dan melukai tubuhnya dengan begitu parah. Tak hanya itu, Francois yang tak sanggup menahan luka itu pun akhirnya meninggal. Mereka semua kini dihadapkan dengan kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan dengan jenazah temannya tersebut. Antoine dan yang lainnya berniat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dengan alasan sebuah kecelakaan. Namun, idenya tersebut ditolak oleh Mr. Alain dan juga David. Mr. Alain mengatakan melapor kepada polisi hanya akan menyeret mereka semua ke jalur hukum dikarenakan banyaknya senjata yang berada di tempat ini. Dia berniat untuk mengubur jenazah Francois dan kemudian menyuruh mereka semua untuk segera tutup mulut. Mendengar hal tersebut, tentu saja Antoine dan yang lainnya merasa keberatan. Alhasil mereka semua pun kini malah berdebat. Police! Nous autres des criminels. Il est où mon téléphone? Mr. Alain kemudian mengatakan untuk memutuskan hal tersebut besok hari saja. Mereka semua pun kini kembali ke dalam camp tidurnya. Di dalam camp, Antoine dan yang lainnya kecuali David berdiskusi untuk memutuskan hal ini segera. Mereka merencanakan untuk pergi dari tempat ini dan kemudian melapor polisi. David diperlihatkan tidak begitu menyukai diskusi ini. Kemudian, Anna melihat sebuah cahaya di luar tenda yang ternyata adalah Mr. Alain yang sedang membakar jasadnya Francois. Mereka semua tentu saja tak terima atas keputusan kejam Mr. Alain tersebut. Anna yang kesal tak bisa menahan emosinya kepada Mr. Alain. Namun, Mr. Alain malah mendorongnya hingga menyebabkan hidungnya berdarah. Melihat kontrol Mr. Alain yang sudah di luar kendali, mereka bergerak cepat untuk pergi dari tempat tersebut. Namun, usaha mereka sempat dihentikan oleh David yang begitu mendukung Mr. Alain. Dia juga memberitahukan kepada Mr. Alain tentang rencana yang akan dilakukan Antoine dan yang lainnya. Aksi David dapat dihentikan oleh Rachel, namun Mr. Alain yang tak ingin mereka pergi kemudian malah menembak kaki Anna hingga membuatnya kesakitan. Antoine dan yang lainnya tak ada pilihan lain selain kabur. David sempat ingin mengejar mereka semua yang kabur namun dihentikan oleh Mr. Alain yang kemudian bersamanya mengangkat Anna yang cedera masuk ke dalam kabin. Mr. Alain kemudian mengikat kaki Anna yang tentu saja membuatnya tersiksa. Di lain tempat, saat Antoine dan yang lainnya sedang berusaha kabur, Sebastian terkena jebakan jerat yang dipasang Mr. Alain, yang kemudian malah membuatnya koit. Tersentuhnya jebakan tersebut juga secara otomatis membuat sinyal yang berada di dekatnya terhubung dengan ponsel yang digunakan Mr. Alain. Alhasil, Mr. Alain pun kini mengetahui di mana lokasi pelarian mereka. Mr. Alain dan juga David langsung bergerak cepat untuk mengejar mereka dan kemudian menemukan Sebastian yang kini telah koit. Melalui jejak yang ditinggalkan Antoine, mereka pun melanjutkan pencariannya. Antoine dan juga Rachel yang kabur tiba di tempat kontainer cadangan yang dikatakan Alain pada saat perkenalan, dan kemudian mengambil semua barang yang diperlukan, termasuk beberapa senjata. Menyadari Mr. Alain dan juga David yang telah datang, mereka pun langsung bergegas untuk bersembunyi. Mr. Alain dan juga David yang telah tiba menyadari bahwa mereka semua telah mengambil beberapa senjata dan kemudian memutuskan untuk kembali setelah mereka tidak mendapatkan jejak selanjutnya dari Antoine dan juga Rachel. Paginya, Antoine dan Rachel tiba di suatu sungai yang telah menjadi beku. Menyadari tak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menyeberang. Dan saat di tengah jalan, kejadian apes kembali menimpa mereka. Sungai beku yang diinjak Rachel tiba-tiba rapuh dan membuatnya tercebur. Antoine dengan segala upaya berniat untuk menolong Rachel yang tenggelam. Setelah bersusah payah, Antoine akhirnya berhasil menyelamatkannya. Benar-benar sebuah adegan dramatis yang begitu menegangkan. Setelah berhasil mengembalikan kondisi tubuh Rachel yang kedinginan, mereka berdua kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka pun akhirnya sampai di tempat parkir mobil mereka. Mereka langsung bergegas untuk kabur. Namun sayangnya mobil tersebut tak bisa jalan. Dan saat Antoine ingin memeriksanya, tiba-tiba
Sebuah tembakan tepat mengenai Antoine dan seketika langsung membuatnya koit. Pria misterius yang menyerang mereka ternyata adalah David yang telah menunggu mereka di tempat ini. Kemudian Rahel yang masih selamat mencoba untuk melakukan perlawanan. Alhasil baku tembak pun terjadi di antara mereka berdua. Rahel berhasil menembak David hingga membuatnya jatuh dan kemudian langsung menyerangnya. Dengan sebuah gagang pistol di tangannya, Rahel pun kemudian langsung menghabisi David dengan begitu ekstrim. Rahel yang sudah muak dengan semua ini, kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat camp Mr. Alain. Tak lama Rahel pergi, Mr. Alain tiba di tempat parkir tersebut dan kemudian melihat dua orang muridnya tersebut yang kini telah koit. Rahel akhirnya tiba di kediaman Mr. Alain. Setelah berhasil masuk ke dalam kabinnya, dia menemukan Anna yang kondisinya kini telah meninggal. Setelah itu, dia memutuskan untuk membakar rumah kaca kesayangan Mr. Alain dengan maksud agar memancing kedatangannya. Rencananya berhasil. Melihat asap besar tersebut, Mr. Alain pun langsung pulang ke kabinnya. Dan saat dia tiba, Rahel pun langsung menyerangnya dengan sebuah tembakan. Baku tembak jilid 2 pun tersaji di scene ini. Mr. Alain yang kesusahan untuk menyerang Rahel, kemudian memakai sebuah bom asap untuk menghilangkan pandangan Rahel. Rencananya berhasil, Mr. Alain langsung bergerak cepat untuk masuk ke dalam kabin miliknya tersebut. Di dalam kabin, mereka berdua akhirnya bertemu dan saling bergulat satu sama lain. Pertarungan yang tidak imbang ini awalnya dengan mudah dikuasai oleh Mr. Alain. Namun, Rahel yang memiliki jiwa militer di dalam dirinya, kemudian berhasil membalikkan keadaan dengan menusukkan pisau ke bagian paha Mr. Alain dan seketika langsung membuatnya jatuh. Rahel kemudian menyudahi pertarungan ini dengan sebuah kuncian maut yang seketika membuat tangan Alain keseleo. Mr. Alain pun akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan menggunakan sebuah kereta peluncur yang terpasang di mobil salju milik Mr. Alain, Rahel pun kemudian membawa Mr. Alain pergi dari tempat tersebut, sambil diiringi sebuah pidato Mr. Alain tentang survivalisme yang dulu pernah dia katakan. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang sedikit mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menikmati alur cerita film yang saya sajikan. Seperti biasa, sampai jumpa di pembahasan alur cerita film selanjutnya. Bye.